Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fabiano dengan NIM akhir 109 pada praktikum PPM. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan pada modul 1. Nah, sebelum kita memulai pembahasannya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi untuk soalnya itu, untuk nomor 1, PT OSIK merupakan perusahaan yang memproduksi jam tangan mewah dengan mekanisme Swiss untuk pasar premium. Salah satu karakteristik mutu utama pada jam tangan tersebut yaitu ketebalan case atau rangka jam tangan yang harus dijaga presisinya untuk memastikan fungsi mekanisme internal dan estetika produk. Mengingat nilai ekonomis jam tangan mewah yang sangat tinggi, sekitar 15 juta sampai 20 juta per unit, dan proses inspeksi merupakan alat ukur presisi tinggi atau mikrometer digital presisi sebesar 0,001 mm yang memerlukan pembongkaran parsial dan berpotensi merusak finishing jam tangan. Maka Departemen Quality Control atau QC hanya dapat melakukan pengujian terhadap 1 unit sampel jam tangan per hari dari setiap lini produksi. Setiap sampel yang diuji diambil secara acak dari batch produksi harian. Nah, data hasil pengukuran ketebalan case jam tangan yang dikumpulkan selama 30 hari produksi berturut-turut telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 1. Nah, ini merupakan datanya. Target spesifikasi ketebalan case jam tangan adalah 12,5 plus 0,25 mm untuk memastikan mekanisme internal dapat dipasang dengan tepat dan memberikan tampilan proporsional yang sesuai desain. Nah, yang pertama itu hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 1. Dan selanjutnya itu ada menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Untuk soal nomor 2, PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan berada dalam kontrol statistik yang baik. Departemen Quality Control atau QC melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling, kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C dalam miligram untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel kedua. Nah, ini untuk datanya. Ya, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah kendali yang sesuai dan berdasarkan data tabel 2. Menggunakan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Untuk soal nomor 3, PT Maju Teknologi memproduksi komponen elektrik presisi untuk industri otomotif. Salah satu produk unggulan mereka adalah sensor suhu digital yang memerlukan tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran. Untuk menjaga konsistensi kualitas, karakteristik mutu yang dipantau adalah akurasi, pengukuran suhu dengan toleransi yang sangat ketat. Divisi Quality Control atau QC melakukan inspeksi bulanan selama 12 bulan berturut-turut dalam 1 bulan.
Setiap bulan mereka mengambil 12 sampel sensor secara acak dari lini produksi dan mengukur tingkat akurasi pengukuran suhu atau dalam satuan derajat Celcius dengan menggunakan kalibrasi standar suhu referensi 25 derajat Celcius sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 tersebut. Nah, ini untuk tabel 3-nya. Hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 3. Terus menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali apakah proses tersebut sudah terkendali, jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Terus untuk nomor 4, PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan, divisi quality control melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan 6M, man, machine, method, material, measurement, sama environment. Untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut. Nah, buatlah fishbone diagram berdasarkan data tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Nah, setelah saya membacakan soalnya, saya akan menyelesaikan keempat soal ini pada software RStudio dan juga Minitab. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguannya menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, dikarenakan dalam video ini hanya menjawab soal pada nomor 2 dan nomor 4, maka saya akan langsung menjelaskan di nomor 2 dan di nomor 4. Nah, pertama-tama kita harus menginstal package terlebih dahulu. Untuk package itu ada Read Excel sama QCC, yang dimana kita menggunakan sintaksnya itu adalah install.package. Itu kita seperti yang di sini, atau ada Read Excel sama QCC. Nah, yang selanjutnya itu kita harus mengaktifkan si package-nya, yang dimana itu kita bisa pakai sintaks library dari Read Excel dan QCC. Nah, di sini saya sudah menginstal dan juga mengaktifkan package-nya. Nah, ini kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, yang pertama kita harus menginput terlebih dahulu nih dari si soalnya yang sudah diketahui. Itu menggunakan sintaks, itu adalah read XLX. Ini adalah judul dari Excel yang telah kita buat. Yang selanjutnya ini ada sheet-nya, itu ada sheet 2, itu ditaruh di halaman kedua. Ini bisa langsung aja kita run. Nah, ini bisa terlihat sudah masuk. Nah, terus yang selanjutnya adalah menghilangkan kolom ke-1 dari data soal kedua. Nah, itu udah data 2 itu ini diperbaruin, itu ada data 2 itu dari soal 2, yang bagian headernya itu dihapus. Nah, di sini bisa kita print aja. Nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membuat peta kendali R, di mana peta R itu QCC dari data 2 dengan tipenya itu adalah R karena peta kendali R, dengan titelnya atau judulnya itu adalah peta kendali R kandungan vitamin C dalam miligram. Nah, terus untuk X labnya itu adalah subgrupnya dan Y labnya adalah range. Kalau untuk add statnya itu adalah true. Kenapa true? Karena dia itu memunculkan angka-angkanya tersebut. Nah, ini
bisa aja langsung keluaran. Sini bisa kita lihat untuk peta kendali R-nya, dan juga kita bisa melihat dari ringkasan hasil dari peta kendali R-nya. Nah, di sini tuh bisa kita ketahuin bahwa dari LCL itu adalah 0,448 dan juga UCL adalah 11,41. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membuat peta kendali X bar. Nah, di sini sama yang seperti tadi, coba bedanya untuk yang X bar ini peta kendalinya itu adalah peta kendali X bar, dan untuk X lab adalah subgroup, dan untuk Y lab adalah rata-ratanya. Nah, ini bisa langsung kita run. Nah, ini sudah tertampil peta kendali X bar-nya. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat ringkasan dari si peta kendali X bar-nya. Nah, untuk LCL itu adalah 496,32 dan UCL adalah 501,29. Nah, ini yang selanjutnya adalah untuk di nomor 4. Nomor 4 ini kita langsung bisa menginput datanya. Sama seperti tadi juga, untuk soal 4 ini dimasukin treat XLX, Tuming modul 1 ini, dan sheetnya adalah sheet keempat, karena saya membuatnya di halaman keempat. Ini bisa langsung kita run aja, sudah masuk datanya. Terus kita membuat fishbone diagramnya atau cause and effect diagram. Yang di sini kita bisa menggunakan sintaks, yaitu adalah cause titik n titik effect dalam kurung cause-nya itu adalah ini di listnya itu ada listnya itu kan kita menggunakan 6M ya, prinsip 6M. Nah, untuk main-nya itu kita taruh C, ini dimana ini untuk reference-nya dari soal 4-nya itu ada di bagian baris main. Terus untuk mesinnya itu ada di machines, methods-nya ada di method, materialnya ada di material, measurement-nya ada di measurement, dan environments-nya ada di environments. Dan untuk efeknya tersendiri itu adalah ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Nah, di sini bisa langsung kita run aja, dan terlihat ya bahwa si diagram fishbone diagramnya atau cause and effect diagramnya itu bentuknya seperti ini. Sebentar. Ya pokoknya bentuknya adalah seperti ini. Ini masih kurang rapi karena emang tidak akan muat dalam satu window ini. Nah, jika sudah maka itu saja penjelasan soal untuk terutama pada soal nomor 2 dan nomor 4 pada software RStudio. Jadi di sini saya akan menyelesaikan soal Tuming pada nomor 2 dan nomor 4 di software Minitab. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua datanya ke dalam software Minitab tersebut. Nah, di sini untuk nomor 2 saya sudah copy paste ya. Terus kita lanjut ke bagian start. Terus kita ke control charts, terus variable for charts subgroup, terus kita pilih yang X bar. Nah, terus ini dipilih ke observation for a group are in one row of column. Nah, terus ini kita tulis 1 sampai 7. Oke. Ya, sampai 7. Ini kita tunggu, dan udah jadi. Ini adalah untuk peta kendali X bar R dari si soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 4 ini juga saya sudah memasukkan semua data-datanya, dan kita bisa lanjut ke bagian start. Terus kita ke quality tools, terus kita cari cause and effect. Nah, yang ini kita bisa pencet ini. Terus ini kita bisa pilih
untuk efeknya ini kita bisa tulis, bisa menyesuaikan yang dari RStudio tadi. Ini dari saya juga memindahkan dari yang sini. Ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Nah, di sini bisa kita pilih aja untuk ininya, kita sesuaiin aja nih main. Ini kita rubah, ini adalah main, terus juga ini mesin, kita select, terus material select, terus juga methods select, terus measurements select, dan terakhir environment select. Nah, di sini bisa langsung ini juga ada title ya, tapi bisa di skip. Ini kita mencet oke aja. Nah, ini adalah hasilnya, itu bisa kita lihat di sini untuk cause and effect diagramnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video tugas mingguan pada modul 1 ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.